Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ura Eki Presli dari program studi ilmu pemerintahan. Tugas ini saya buat untuk memenuhi UTS pengantar sosiologi. Baiklah, materi yang saya ambil kali ini adalah interaksi sosial. Menurut kodratnya, manusia adalah makhluk sosial atau makhluk yang bermasyarakat. Dalam hubungannya manusia sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup di antara manusia lainnya. Manusia dikatakan makhluk sosial karena manusia tidak akan bisa hidup sebagai manusia jika tidak hidup di tengah-tengah manusia lainnya. Selain itu, manusia memiliki dorongan untuk berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain. Untuk melakukan interaksi sosial, manusia membutuhkan komunikasi, baik itu verbal ataupun non-verbal. Jadi interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok yang baik melalui kontak langsung maupun melalui perantara yang berupa media. Kedua bentuk interaksi sosial memiliki dua jenis. Ya, kedua bentuk interaksi ini ada berkembang di dalam masyarakat pedesaan maupun perkotaan. Yang pertama, interaksi asosiatif. Interaksi asosiatif, hubungan sosial asosiatif adalah proses interaksi yang cenderung menjalin kesatuan dan meningkatkan solidaritas anggota kelompok. Contoh interaksi ini adalah kerjasama. Bentuk kerjasama itu bisa jadi seperti gotong royong, musyawarah, tolong menolong, dan lain-lainnya. Yang kedua itu akomodasi. Akomodasi pada masyarakat merupakan salah satu cara penyelesaian pertentangan atau pertikaian yang terjadi pada masyarakat. Contohnya adalah arbitrasi, kompromi, dan konsiliasi. Yang ketiga, asimilasi. Asimilasi adalah usaha-usaha untuk meredakan perbedaan antara individu antar kelompok guna mencapai suatu kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan bersama. Contohnya, masyarakat desa membaur antara satu sama lain guna mencapai masyarakat yang majemuk. Kedua, interaksi disosiatif. Proses interaksi ini adalah interaksi yang lebih menekankan pada bentuk persaingan atau perlawanan, seperti persaingan, kontroversi, pertentangan. Persaingan merupakan proses sosial yang seorang individu atau kelompok bersaing dan mencari keuntungan di bidang-bidang tertentu. Kalau kontroversi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap satu orang atau unsur-unsur budaya kelompok lain. Sikap tersebut termasuk dapat merubah menjadi kebencian, namun tidak sampai menjadi pertentangan atau pertikaian. Selanjutnya, pertentangan, suatu proses sosial di mana individu atau kelompok menentang pihak lawan dengan ancaman atau kekerasan untuk mencapai suatu tujuan. Proses interaksi sosial dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor imitasi, faktor sugesti. Imitasi adalah tindakan seorang untuk meniru orang lain melalui sikap, penampilan, gaya hidup, bahkan apa saja yang dimiliki oleh orang lain tersebut. Sedangkan sugesti adalah pengaruh, pandangan, atau sikap yang diberikan seseorang individu terhadap individu lain, kemudian dituruti atau dilaksanakan tanpa berpikir secara rasional. Sekian penjelasan dari saya. Terlebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.